Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Masku Kreatif. Dan di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai web scraper. Apa itu web scraper? Jadi web scraper secara singkat bisa diistilahkan adalah cara kita untuk mendapatkan banyak data dari website dengan cara lebih cepat, lebih singkat dalam waktu yang singkat. Oke, jadi kalau misalnya biasanya kita mengambil data copy paste satu per satu tiap elemen, dengan web scraper ini kita bisa mendapatkan banyak data atau mengkoleksi data dari berbagai website hanya dengan memasukkan kode elemennya. Jadi secara singkatnya itu kita mendapatkan banyak data dari website dan kita olah di media misalnya seperti Excel atau yang lainnya. Oke, kali ini kita akan menggunakan tools yang namanya webscraper.io. Tools ini ada versi gratisnya dan ada versi berbayarnya. Ini adalah websitenya, langsung saja menuju ke webscraper.io. Di sini sudah ada tutorialnya juga di bagian Learn. Mau lihat dokumentasi video atau dokumentasi bentuk teksnya, namun berbahasa Inggris. Oke, di sini dijelaskan kalau misalnya web scraper ini bisa digunakan untuk scrap data toko online atau website-website e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee hanya dengan klik elemen saja. Dan memang banyak sekali pelaku-pelaku scrap yang biasa menggunakan tools untuk mendownload ratusan bahkan ribuan gambar hanya dengan beberapa langkah saja. Ini tentunya lebih mempersingkat waktu ya daripada harus mendownload satu persatu, kemudian edit satu persatu, nanti diupload lagi satu persatu. Nah, untuk web scraper IO ini menggunakan selektor text path, jadi lebih simple, hanya dengan mengarahkan kursor kepada area yang akan diambil datanya. Kemudian untuk ekspor datanya, dia akan menjadi CSV atau Excel, namun untuk versi gratisnya hanya akan mendapatkan ekspor versi CSV. Oke, ini dia ada fitur-fiturnya. Kita lihat untuk harganya. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 varian. Yang pertama itu yang free. Free itu hanya digunakan di lokal, kemudian bisa untuk dynamic website. Eksekusinya menggunakan program JavaScript dan ekspornya hanya mendukung CSV export. Ini ada yang $50 per bulan, profesional dan bisnis dan scale. Tinggal dipilih saja karena kita uji coba, kita coba yang ini saja. Jadi web scraper ini menggunakan extension Chrome agar lebih mudah untuk menggunakannya. Kita langsung install saja add to Chrome. Di sini ada overview-nya juga untuk hasil-hasil dari yang eksekusi yang dijalankan. Ditambahkan. Oke, di sini sudah aktif. Saya sematkan ya. Klik kanan on all side. Oke, sip. Sekarang kita coba untuk scrap data dari website. Misalnya kita buka Shopee. Oke, untuk produk tentunya teman-teman sudah harus menentukan produk mana yang mau diambil. Misal dari coba toko sepatu. Untuk menjalankan web scraper ini, pastikan koneksi internetnya stabil karena membutuhkan koneksi yang real time. Mana ini nggak keluar? Kita coba cari toko lain. Kita klik aja salah satunya ini, kemudian kunjungi toko.
ada produk 96. Kalau biasanya kita kan akan mengcopy paste satu-satu, copy satu, taruh di Excel, terus copy lagi harganya, taruh di Excel, form kedua, Excel. Nah, akan seperti ini secara manual. Ini kan memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, kita bisa memanfaatkan yang namanya webscraper.io untuk mendapatkan data-data website secara singkat. Untuk contohnya saja, saya akan mengambil data yang bagian depan ya. Nanti lebih expertnya bisa mengambil data bagian deskripsi produknya masing-masing dan untuk perhalamannya. Namun untuk contoh saja, saya akan mencontohkan mengambil bagian nama dan URL-nya. Oke, langsung saja dicoba. Untuk menjalankannya, kita tinggal klik kanan saja dan inspect. Biar lebih enak, taruh di bawah. Oke, kita sudah inspect dan muncul menu web scraper di sebelah sini. Oke, ini dia. Kecilin. Kita akan scrap produk bagian sini ya. Atau gampangnya kita scrap linknya saja sebagai contoh. Di sini ada menu sitemap, ada daftar sitemap, ada create sitemap. Karena di sini belum ada project, pertama-tama kita buat dulu sitemap. Jika sebelumnya teman-teman sudah pernah membuat project di browser lain atau di tempat lain, teman-teman bisa import juga project atau sitemap yang sudah dibuat ke dalam Chrome baru. Oke, kita create sitemap name. Untuk sitemap name, kita menggunakan huruf kecil semua. Kita namakan Shopee Scrap. Untuk star URL-nya, kita menggunakan, coba yang ini kita copy dulu, menggunakan URL tokonya ya. Nah, sama, kita ambil aja ini, copy, taruh di sini, dan create sitemap. Oke, sitemap 1 sudah dibuat. Jadi yang pertama adalah kita akan mendapatkan data link dari semua produk atau mendapatkan data nama dari semua produk yang ada di sini. Caranya simple, add selector, kemudian bagian sini pilih namanya, judul, ini pilih teks. Nah, untuk tipe-tipenya bisa disesuaikan nanti akan mengambil data dalam bentuk apa. Di sini karena kita akan mengambil data dalam bentuk teks, kita pilih teks. Kemudian setelah dipilih atasnya, kita pilih select. Nah, ini adalah sudah masuk ke dalam mode select. Kita arahkan kursor ke bagian yang akan kita ambil datanya. Misalnya kita akan mengambil data judul. Kita arahkan ke judul. Oke, sudah terseleksi satu, kita seleksi lagi judul lainnya dan yang lainnya nanti otomatis terseleksi. Jadi ketika menyeleksi, usahakan semuanya sudah terseleksi dengan sempurna, baru kita klik dan oke, kita bisa melihat atau preview hasil singkatnya seperti apa dengan mengklik data preview. Ya, ini adalah datanya. Kenapa datanya cuma satu? Karena kita tidak mengaktifkan bagian multiple. Kita aktifkan data multiple. Nah, ini datanya sudah masuk semua. Data satu judul. Kemudian setelah judul, kita akan mendapatkan link URL-nya. Link produk. Dalam bentuk link, kita pilih ke sini saja. Oke, sudah terseleksi semuanya. Kita lihat datanya. Jangan lupa ketika kita memilih banyak, kita aktifkan yang multiple. Kita preview datanya. Oke, sudah didapatkan.
Nah, ini sudah mendapatkan dua. Ini untuk judulnya, ini untuk linknya. Kemudian kita akan ambil data harganya. Selektor harga, pilih yang teks, pilih yang harga. Sudah terseleksi semua, pilih multiple, data preview. Harga sudah masuk. Save. Kita juga dapat melihat sitemap dalam bentuk graph ya. Selektor graph nih. Ketika diklik dia akan muncul isi di dalamnya apa saja. Jadi root ini adalah URL utamanya. Di dalam URL utama kita akan mengambil apa saja, yaitu selektor yang sudah kita buat sebelumnya. Kita mengambil judul, link produk, dan harga. Untuk menjalankan scrap ini, tinggal klik scrap. Di sini ada pengaturan waktunya, yaitu request interval dan request halaman. Defaultnya 2000, kita default saja. Kalau sudah selesai, tinggal diklik refresh. Ya, ini adalah hasilnya. Kalau untuk URL-nya semuanya keambil ya. Cuman ada beberapa nama produk yang tidak terambil. Ini mungkin karena disebabkan oleh waktunya terlalu cepat. Mungkin kita coba menjadi 8000, menjadi 8000. Kita start scrap ulang. Oke, kita refresh. Ya, dengan menambahkan jeda waktu semakin lama, kita akan mendapatkan data yang sempurna atau semua data kita dapatkan. Oke, itu untuk cara mendapatkan data di halaman pertamanya ya. Nah, bagaimana kalau kita misalnya mau mendapatkan data di masing-masing halaman detail produk? Nah, itu kita ada caranya sendiri. Ini saya coba untuk ekspor terlebih dahulu. Ini export as data CSV download. Jadi ini adalah hasilnya. Oke. Kalau seperti ini, kita klik bagian data, data to kolom. Ini ada beberapa yang tidak terambil ya. Ada linknya. Ini link produknya. Kalau untuk URL-nya semuanya keambil. Kemudian kita coba scrap ke dalam. Kita buka sitemap-nya, selektor. Kita masuk ke root. Kita hapus saja semuanya dulu. Kita mulai dari awal. Root ini artinya kita mulai dari yang pertama ini ya, tadi sebelumnya. Kita add selector. Kita pilih link gambarnya. Pada bagian ini kita pilih link. Link produk. Select multiply data preview, oke. Save. Save. Nah, setelah selesai ke sini, kita klik bagian selektor ini. Artinya kita masuk ke dalam selektor ini setelah tadi di follow atau diikuti link yang sudah di scrap, kita akan mengambil data yang ada di dalam detailnya. Kita klik detail produknya, kita ambil selektor lagi, judul, teks, pilih judulnya. Ini hanya satu ya, nggak multiply. Kemudian save selector, kita pilih lagi di bagian harga, select, down, kita pilih lagi di bagian
Mungkin kita butuh nama tokonya. Oh sorry, deskripsi. Cuman deskripsi saya lewati dulu aja ya. Kita ambil 3 aja. Toko. Ini sudah. Harga sudah. Nama toko sudah. Oke, sekarang kita lihat rootnya. Dan kita lihat selector grabnya. Nah, ini dia seperti ini susunannya. Jadi kita dari root, kita mengambil data link produk. Data link produk kita masuk ke masing-masing produk dan kita akan mengambil judul, harga, dan toko dari masing-masing link produk yang kita ambil. Oke, untuk menjalankan langsung saja klik scrap, start scraping. Jadi prosesnya pertama adalah kita mengambil semua link yang ada di halaman pertama, kemudian link itu masing-masing diklik dan menuju ke halaman produk. Di halaman produk, kita mengerjakan atau mengambil data yang kita tentukan yaitu judul, harga, dan nama toko. Untuk data-data lainnya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Yang penting ketika datanya semakin banyak, untuk jeda dan intervalnya usahakan lebih besar karena ini mempengaruhi dari hasil yang akan kita dapatkan. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, kita close saja dulu. Segini. Kita refresh. Nah, ini adalah data yang sudah berhasil kita dapatkan. Ya, ini terkendala jaringan internet ya. Jadi usahakan kalau misalnya mau scrap produk, internetnya yang lancar. Ini adalah hasilnya. Ini judulnya, ini harganya, ini tokonya. Oke ya, simpel ya. Jadi untuk cara mendapatkan atau scrap produk dari detail masing-masing produk itu juga sangat simpel. Caranya kurang lebih seperti itu. Dan untuk penerapan di marketplace lain seperti Tokopedia, Bukalapak bisa disesuaikan dengan selektor yang tersedia. Nah, sekarang kita coba untuk membuat atau mengambil data domain. Ini biasa digunakan oleh yang biasa bekerja untuk dunia SEO atau Search Engine Optimization, misalnya mendapatkan semua domain dengan keyword tertentu. Ya, sebenarnya ada tools yang bisa digunakan secara gratis, tapi di sini hanya untuk melakukan uji coba ya. Kita coba misalnya di daerah sini kita akan cari baja ringan. Sedikit sih ya. Misalnya artikel tutorial artikel. Misal kita akan mengambil data dari Google dengan keyword tutorial artikel. Sama, kita masuk ke sini saja, inspect. Kita masuk ke web scraper. Kita buat lagi sitemap, domain, domain scrap. URL utamanya ini, create sitemap. Kemudian buat selector, nama domain. Untuk nama harus menggunakan atau harus gandeng ya, nama kecil semua menggunakan tanda pemisah strip atau garis atau underscore. Judul aja. Title.
Oke, kita sudah dapatkan semuanya. Jadi yang atas nggak termasuk. Kita dan selection. Ini kumpulan tutorial. Karena kita pilihnya banyak, pilih multiply. Kemudian save. Yang kedua, kita akan mendapatkan URL-nya. Ups, dia nggak mau. Teks saja. Oke, pilih lagi. Kita multiply. Dapat. Select. Kita ke root. Grab-nya. Nah, ini adalah yang kita ambil. Kita coba scrap. Jadi enggak. Refresh. Dan ini adalah datanya. Cuman datanya tidak terambil ini ya. Ini berarti kalau dari Google ini belum sesuai. Jadi lebih dioptimalkan untuk pengambilan data, misalnya data di marketplace. Oke, dan selanjutnya kita akan coba mengambil data film dari IMDb. Kita ambil data film dengan kriteria terpopuler. Nah, ini adalah datanya. Kita kan nggak mungkin ketik satu-satu. Kita akan ambil, pertama kita ambil saja judul dan ratingnya ya. Oke, kita langsung masuk ke inspect-nya, masuk web scraper. Kita akan membuat sitemap baru. Create sitemap, kita kasih nama IMDb Scrap. URL-nya kita kasih yang ini. Oke, kemudian kita tambahkan selektor. Nama, judul, pilih selektornya, pilih yang ini. Kita pilih multiply. Sorry, kita ulangi. Usahakan sampai memilih beberapa ya. Nah, otomatis nanti yang lainnya keklik. Oke, kita preview. Sudah semuanya. Tambah selektor lagi, kita pilih rating. Sorry, tahun dulu. Tahun, kita select yang ini. Oke, sudah terseleksi semuanya. Kita pilih multiply, select, kemudian kita yang ketiga akan memilih rating. Oke, sudah terseleksi semuanya. Kita pilih multiply, kita preview. Sudah semuanya. Preview. Oke, sudah sesuai. Dan preview judulnya. Kalau sudah, kita kembali ke selektor grabnya, kita lihat apa saja judul, tahun, rating. Ini adalah untuk informasi luarnya. Kita akan membuka judul atau mengambil data judul, tahun, dan ratingnya. Untuk kebutuhan datanya bisa disesuaikan. Kita langsung saja scrap. Oke, cukup singkat ya. Kita langsung lihat datanya. Ini karena waktu scrapnya cukup singkat, jadi ada beberapa data yang tidak terambil. Coba scrap ulang dengan data yang lebih lama, misal 10.000.
beberapa data yang didapatkan, kita tunggu saja. Ya, ini ya, ini untuk link-linknya masing-masing. Dan ini judulnya. Setelah itu tinggal di export. Oke, ini untuk sitemap yang sudah kita buat. Dan kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk menggunakan web scraper ini. Dan ini bisa teman-teman install secara gratis tanpa ada batasan atau limit. Jadi kalau saya amati sebelumnya web scraper yang versi gratis itu ada limitnya sekitar 1000 record atau 1000 baris, tapi sudah mendukung untuk ekspor format Excel. Dan setelah ada pembaruan, web scraper ini membatasi format ekspornya menjadi hanya CSV untuk versi gratisnya, namun untuk jumlah recordnya dia tidak dibatasi. Tapi dari kedua perkembangan itu, yang salah satunya yang sebelum dikembangkan, dia hasilnya lebih rata, artinya lebih bisa terisi semuanya daripada versi pengembangan yang sekarang. Karena ada beberapa data yang tidak terambil atau tidak ter-scrap dalam database-nya. Tapi saya rasa ini sudah cukup oke digunakan oleh teman-teman untuk mengambil data dari website dengan gratis. Dan kalau misalnya membutuhkan versi berbayarnya, ada banyak. Ini adalah salah satu dari tools web scraper yang saya tunjukkan. Masih ada banyak lagi tools-tools web scraper yang bisa digunakan dan dimanfaatkan, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan jika mau request untuk pembuatan web scraper atau scrap produk toko online secara khusus dengan fitur yang lebih dari ini, silakan komentar di kolom komentar atau hubungi admin kami. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.